Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rumah tangga harus indah, jangan ditawar. Kalaupun terjadi permasalahan, tidak boleh lama-lama, harus segera terselesaikan. Sehingga permasalahan yang ada justru menjadi laksana garam dalam masakan. Sehingga karena ada sedikit permasalahan, kemudian terselesaikan, kembali menjadi seperti pengantin baru lagi. Karena yang satu merasa bersalah, yang satu lapang telah memaafkan. Indah. Harus bahagia rumah tangga. Maka dari itu, bahagia memang dari Allah, tapi kita merencanakan. Merencanakan bagaimana? Dimulai dari memilih pasangan yang benar. Memilih pasangan, ya memilih. Tidak mendahulukan cinta. Kalau sudah mendahulukan cinta, nggak bisa memilih. Dikasih yang lain pun tetap hanya dia saja. Sehingga dunia menjadi seluas daun kelor. Ini kan repot. Nah, maka jangan menjatuhkan hati. Maka kami sampaikan kepada adik-adikku, anak-anakku semuanya, dalam pergaulan, banyak manusia yang seliuran di depan mata kita. Sehingga tanpa kita sadari pun juga mulai merambah ke hati kita. Maka kami sampaikan, jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya, jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Sebab kalau kalian tiba-tiba langsung menerima dengan hati, Anda akan mencintai orang yang tanpa kriteria. Itulah cinta buta. Menjerumuskan. Setelah akal Anda berendong berpikir, kemudian akal Anda memutuskan dengan ditinjau dari berbagai aspek, berbagai segi sisi, lalu sampai pada kesimpulan layak untuk dicintai, baru nanti masuk langkah selanjutnya. Bagaimana untuk mengabadikan cinta? Belum mencintai. Jadi kalau saya mencintai dia, maka saya harus abadi. Maka dimulai dari keterkaguman, mulakan dari kagum. Kemudian kecenderungan, setelah kita pastikan dia yang harus aku cintai, maka sebelum saya menjatuhkan cinta, maka saya harus punya gambaran tentang seandainya aku sudah jatuh cinta dan cintaku diterima, bisa abadi atau tidak. Maka berpikir tentang keabadian cinta. Sebab patah hati sakit, maka jangan berpikir untuk sakit hati. Lalu bagaimana? Dalam Islam diajarkan, maka abadikan cinta dalam sebuah jalinan yang istimewa. Sehingga aku memutuskan untuk mencintai dia, maka saya mulai dengan keputusan aku untuk menikahi dia. Artinya selagi Anda belum waktu menikah, Anda jangan bicara tentang cinta. Jangan main api, Anda akan kebakar. Setelah Anda putuskan, saya harus menikah, saya sudah waktunya menikah, dan orang itu adalah layak untuk menjadi istriku, baru setelah itu kita merencanakan pernikahan. Setelah pernikahan baru nanti terbangunlah cinta. Sering kami sampaikan, bangun cinta di atas pernikahan, jangan bangun pernikahan di atas cinta. Baru antara ingin mencintai, cinta yang dihadirkan renungan di dalam mencintai, yang dihadirkan logika kita, akal kita, sampai mencintai, sampai keabadian dalam cinta. Nah seperti itu. Makanya baginda Nabi mengatakan kalau nikah itu milih dong. Milih itu kan tidak langsung cinta dulu dong. Milih. Kemudian dalam memilih pun isyarat dari Nabi adalah isyarat milih kecocokan, kesesuaian. Sebab kalau kita cermati hadis Nabi, idza ja'akum man tardawna dinah. Jika datang kepada kalian orang yang engkau ridhoi, bukan orang yang beragama, tapi tardawna dinahu, yang kau cocok cara beragamanya. Jadi tadayun ini macam ada tadayun ma'rifi, ada orang beragama, orang dianggap dia agamanya kuat karena alimnya, tapi amalnya kurang. Ada orang kuat, agamanya kuat karena dia ubudiyahnya. Ini bisa salah persepsi loh ya. Mungkin seorang wanita selama ini adalah dia dekat dengan seorang guru yang mengajarkan ibadah. Dan dia baik, solehah banget. Setiap hari Quran berapa juz dan sebagainya. Sehingga bagi dia yang namanya agama adalah amalan-amalan semacam ini. Di sana ada seorang laki-laki, maksud beragama adalah ngerti halal haram dan sebagainya. Urusan ibadah agak kurang. Tapi bukan berarti tidak sholat, hanya ibadahnya tidak sebanyak orang yang lain. Dia sholat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah, tahajud, pas-pasan. Tapi dia ngajar dan sebagainya. Tadayyun beragama menurut dia adalah semacam ini.
Coba. Jika perempuan ini dengan laki-laki menikah, ini bisa saling prasangka buruk dong. Promosinya bahasanya, ada seorang wanita yang Masya Allah agamanya, gimana kamu? Ya mau dong agama. Sementara perempuan mendengar informasi laki-laki itu agamanya begini. Setelah bertemu, jangan laki-laki menganggap, ini kok tidak ngerti halal haram. Dia hanya banyak tahajud, banyak sholat. Sementara sang istri mengatakan, ya Allah suamiku katanya agamanya hebat, tapi kok malam sholatnya hanya berapa rakaat? Qurannya, akhirnya karena cara beragama itu berbeda. Kemudian makanya tardona, yang kau sendiri nyaman dengan cara beragamanya, cocok, kesesuaian. Nah ini diantaranya langkah-langkahnya. Kemudian sampailah kepada pernikahan. Jadi dalam menikah harus ada memilih. Jangan sampai kita tidak memilih, jelas itu. Kemudian setelah menikah, maka pandangan pertama dengan mereka, kenalan mereka dengan pasangan, maka harus kita mulai dengan segala kebaikan. Supaya gini, pastikan bahwasanya istrimu itu melihatmu adalah dalam keadaan kamu itu adalah baru, beda. Maksudnya saat untuk kita merubah diri kita. Status kita sudah menjadi suami, istri menjadi istri. Artinya kebiasaan-kebiasaan kita tinggalkan. Maka di sini harus kita memulai rumah tangga. Nah kemudian di dalam rumah tangga harus kita masuk adu rambu-rambunya dong. Biar rumah tangga menuju bahagia. Tadi kan menuju proses memilih, itu panjang kisahnya sebetulnya. Setelah menikah ada rambu-rambu, di antaranya ya pastikan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang dekat pada Allah. Jadi yang pertama adalah, jadikan dengan pernikahan, engkau semakin dekat kepada Allah. Allah yang memberikan kebahagiaan kepadamu. Allah yang mencurahkan rahmat. Allah yang memberikan pertolongan. Allah yang melapangkan rizki. Maka pastikan dalam pernikahanmu itu, kawanmu adalah kawan yang semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai setelah menikah tambah jauh dari Allah. Yang kedua, jadikan pernikahanmu ini adalah untuk kita semakin dekat kepada guru-guru kalau kita punya guru. Karena guru pembimbing, menyambung antara kita dengan Rasulullah. Jangan sampai ternyata seorang suami mengajari istrinya kurang ajar pada gurunya. Atau seorang istri mengajari seorang suami kurang ajar pada gurunya. Yang ketiga adalah jadikan pernikahan ini sebab berbakti pada orang tua. Ini penting sekali, maka selalu kami hadirkan rumus sederhana. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin dekat dengan bapak ibunya. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin dekat pada bapak ibunya. Rumusnya sederhana, bukan bapak ibuku. Maka jika engkau, wahai suami, punya istri yang sangat dekat dengan bapak ibunya, maka istrimu sangat solehah, layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Wahai istri, jika suamimu sangat baik dengan bapak ibunya, dia suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahimmu. Maka jangan diajari kurang ajar. Kalau suamimu kurang ajar dengan bapak ibunya, maka katailah gilirannya nanti kamu yang dikurang ajari. Karena suami menjadi orang yang hatinya keras, tidak bisa berbakti, tidak bisa berbalas budi. Bapak ibunya yang telah merawatnya dari kecil pun ditendang, apalagi kamu. Begitu sebaliknya. Jika sang suami mengajari istrinya untuk tidak baik dengan bapak ibunya, sebenarnya telah mengajari tidak baik kepadanya. Karena apa? Telah mengajari tidak ngerti berbakti. Sehingga apa? Bapak ibunya yang telah merawatnya dari kecil, nyekolahkan, menikahkan, itu saja ditinggal, apalagi Anda yang baru menikah dengan dia. Maka di samping itu ini ada keberkahan. Keberkahan berbakti. Nah ini diantaranya harus kita hadirkan. Itu urusan keberkahan. Nanti ada hal-hal yang harus difahami. Jika ada waktu kita ada tip-tip hidup yang mudah seperti apa, seperti itu. Buya, setelah seorang sudah mengarungi perjalanan rumah tangga, baik itu pengantin baru ataupun pengantin lama, Buya, bagaimana caranya agar rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang harmonis dan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi rumus keberkahannya semakin dekat pada Allah, dekat pada guru, para orang tua, rumus keberkahan agar berkah rumah tangga. Tapi di sana juga ada tip-tip bagaimana jalinan suami istri itu menjadi lestari, baik, ada ilmunya. Yang harus difahami bahwa pasanganmu itu manusia seutuhnya, bukan malaikat. Tentu ada kekurangannya. Tentu ada kekurangannya. Maka jangan memandang kekurangannya. Biasakan kita untuk bisa memahami, mengenali kelebihan pasangan kita. Bahkan di saat kita menemukan kekurangan pasangan kita, bukan untuk kita sebut. Sampai mati. Ini yang harus dibiasakan. Memandang
pasangan dari sisi kebaikan, kelebihan. Maka jangan kita mengungkit kekurangannya. Kalau kita mengungkit kekurangan pasangan kita, kita pun seperti dia punya kekurangan, hanya tempatnya berbeda, dia juga mengungkit. Akhirnya kerjaannya hujat, menghujat. Maka dari itu rumus pertama adalah jangan biasa mencaci dan mengolok. Dan jangan biasa merendahkan dengan kalimat apapun, biarpun isyarat. Apakah Anda tidak sadar di saat setiap Anda pulang ke rumah Anda itu ternyata membawa bedak memutih kulit? Kalau sampai 3 kali dia tersinggung, lalu berkata, iya bang, memang saya hitam kulit saya, padahal cuma ngasih bedak loh ya. Jadi kadang-kadang rasa itu yang menjawab, tersinggung dia. Makanya seorang suami jangan gampang menyebut kekurangan. Na'udzubillah, ini adalah mulut jelek, mulut rendah, mulut kotor. Menyebut kekurangan pasangannya, istri. Termasuk kadang-kadang di saat sesuatu yang seharusnya orang menampakkan kesenangannya. Mohon maaf ini, sering terjadi keluhan-keluhan. Itu menjadikan pasangan menjadi berubah. Di saat-saat istimewa hubungan suami istri. Di saat hubungan suami istri jangan sekali-kali menyifati sesuatu yang dimiliki oleh pasangan dengan kekurangan. Mohon maaf ini. Kadang-kadang kepolosan atau kebodohan. Mohon maaf. Seorang istri biasanya mengatakan, bang kok, komentar kok, itu enggak. Suami kok begini, menunjukkan. Kok macam-macam, terserah. Kalau misalnya tangan mijet kok enggak kuat pijitanmu, kayak mengomentari begitu. Itu akan terkesan di otaknya, di benaknya. Sehingga dia mau, seorang suami setelah dikatakan, abang nggak terlalu anu sih, kenapa sih abang begitu? Akhirnya di saat dia mau berhubungan lagi, takut kejadian itu lagi, sehingga itu bisa menjadikan sebab. Atau sebagai seorang istri akhirnya menjadi minder, sehingga di dalam berhubungan suami istri, sehingga kemarin pertama kedua dia bisa sampai, tapi selanjutnya tidak. Kenapa? Dia sudah merasa takut, karena takut dibilang oleh suaminya, begini begitu. Termasuk hal-hal yang lain. Di samping kita sendiri harus menghindarkan diri kita dari misalnya aroma yang tidak baik. Kalau seandainya suami tidak menyebut aroma yang tidak baik, istri dia tersinggung. Atau sebaliknya, di samping itu memang kita harus menjaga agar tidak keluar aroma-aroma. Maka kami himbau suami sebelum ketemu istri harus paling tidak ya diseka kalau bisa mandi deh. Sehingga keringat-keringat tidak keluar. Dan sebagai wanita pun juga mohon maaf, wanita wilayah-wilayah tertentu lipatan-lipatan hendaknya harus kena sentuhan air supaya, karena lipatan itu mungkin ada keringat sehingga di saat ditutup yang tidak ada aromanya. Tapi di saat karena waktu hubungan suami istri ada gerakan-gerakannya tidak diduga, sehingga semula tertutup menjadi kuat akan mengeluarkan aroma. Itu bisa kadang-kadang menjadikan seorang suami tidak nyaman. Siapa mungkin karena diam lama. Misalnya kalau habis kena air mungkin lebih. Tapi kadang-kadang keringat kan mengendap dan itu diantaranya. Nah, bukan itu yang itu saja kami. Maksud kami adalah jika kita menemukan kekurangan dari pasangan, jangan sebut dia. Dia akan gelisah sepanjang masa. Kenapa sih kamu kurus banget? Nyiksa. Atau sebaliknya, kenapa kamu gemuk-gemuk banget? Kenapa harus seperti itu? Anda yang tidak punya kumis, kemudian istri Anda tiba-tiba berkhayal, bang, kalau abang punya kumis ganteng banget, kan tidak enak, kan? Ya tersinggung dong. Memang kita tidak punya, kan begitu caranya. Baik. Jangan mencaci dan mengolok pasangan. Kemudian yang kedua adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Sudahlah. Kalau ada kekurangan dari pasanganmu, sudahlah. Tugasmu melaksanakan kewajiban. Ini panjang syarahnya. Tidak kami hadirkan. Lihat kajian kami di dalam rumah tangga banyak. Kemudian hal yang lain adalah cara hidup. Cara hidup mungkin 2 saja kami hadirkan. Itu kan strategi. Itu ada untuk menjaga hati barusan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah cara hidup, urusan ekonomi dan sebagainya. 2 hal. Biar Anda menjadi kaya raya. Biarpun tidak punya duit. Biasakan dengan kesederhanaan.
Kesederhanaan. Yang bikin enak makan itu adalah hati yang lapang, hati yang senang. Biasakan dengan sekedar Anda usah gengsi dengan makan tempe, ternyata subhanallah sambal terasi. Dikasih asam sedikit begitu. Hanya dengan tempe goreng ternyata dipenyet namanya tempe Allah. Nikmatnya luar biasa. Dan kemarin kita juga makan itu, Masya Allah, nggak pakai yang lainnya. Sampai saya pinggirin yang lainnya, saya hanya perlu tempe penyet. 3 tempe sudah nasinya banyak. Subhanallah, sudah bisa enak. Biasanya kesederhanaan. Selagi bisa masak-masak. Sederhana, tidak gengsi dengan baju yang harus kita beli di pasar. Belanja di pasar tradisional. Nggak usah gengsi, gengsi menyiksa. Harus pakai baju bermerek, sepatu bermerek, sandal bermerek, merek. Meninggal kain kafan sama mereknya, kain katun. Mau apa? Mau sombong. Menyiksa diri kesombongan. Tetangga beli mobil, menyiksa diri. Karena dia biasa dengan kesederhanaan. Jangan gengsi dengan harus nasi liwet. Ternyata nasi liwet enak, saya ajari kalau tidak tahu nasi liwet. Action, tidak tahu gaya hidup, makanya harus resto, mahal. Tersiksa, ngutang akhirnya. Nah, termasuk yang kedua adalah, jangan biasakan Anda mengutang. Utang itu enak ngambilnya. Ngambilnya gaya, action. Ngambil, enak kan? Bayar. Tersiksa, ditagih. Mungkin dia malu dia ingin bayar. Akhirnya apa? Kalap dia. Akhirnya kalau dia pengurus masjid, ngambil duit masjid. Pengurus pondok, ngambil duit pondok. Kerja di kantor, ya berusaha utak-utik gimana bisa mengambil halus tanpa diketahui korupsi. Kan begitu. Gara-gara ngutang. Jangan biasakan ngutang. Antara kesederhanaan dengan ngutang itu sangat erat. Asalkan dia pandai sederhana, nggak gampang ngutangan dia. Orang yang banyak ngutang biasanya karena tidak biasa sederhana. Semuanya harus serba, wah begini, memalukan. Anda mau punya mobil harga 2 miliar, keluar dari gang, ternyata sudah ada yang nyalip mobil 3 miliar harganya. Anda boleh pakai baju bagus dan sebagainya, tapi bukan dalam irama foya-foya. Dalam irama sombong-sombongan. Karena ada orang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki pengen pakai baju yang bagus, bagaimana? Apakah itu sombong? Oh bukan. Allah thayyib. Allah senang dengan yang bagus. Boleh pakai baju bagus, tapi ya nggak boleh sombong. Tapi sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran yang disampaikan. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka jangan biasa ngutang. Itu bahaya sekali, utang. Makanya jangan mendukung suami untuk ngutang. Apalagi sekarang ngutang begitu gampang, maksudnya pinjaman-pinjaman melalui online dan sebagainya, subhanallah. Takutlah kepada belum lagi di balik ngutang ada kadang dengan riba, yang tanpa riba pun nggak perlu. Jika ada kawan Anda ngutangi, jangan langsung Anda ambil. Anda harus mikir kembalinya gimana. Setan masuk di sini. Apalagi na'udzubillah yang ada ribanya, na'udzubillah. Mana ada berkah dalam hidup setelah itu. Semoga Allah mengampuni semua, lapangkan rezeki, berikan kebahagiaan kepada semuanya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.